Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anggila Mayura Madani dari kelas F21. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas sejarah mengenai masa pemerintahan Orde Baru. Nah, teman-teman, apa ada yang tahu masa pemerintahan Orde Baru itu apa sih? Jadi, masa pemerintahan Orde Baru adalah satu periode dalam sejarah Indonesia yang berawal dengan naiknya Soeharto sebagai presiden pada tahun 1966 hingga lengsernya pada tahun 1998. Nah, jadi yang melatar belakangi terjadinya masa pemerintahan Orde Baru yaitu karena terjadinya peristiwa G30 SPKI yang membuat kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Soekarno itu menurun. Lalu, Soekarno akhirnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret atau yang biasa disebut Super Semar. Nah, dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik Indonesia. Kemudian, pada masa Orde Baru, terjadi pembaruan penataan kehidupan politik. Yang pertama, itu ada pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi masanya. Yang kedua, penyederhanaan partai politik. Yang ketiga, adanya pemilihan umum. Yang keempat, peran ganda demi fungsi ABRI. Yang kelima, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Kemudian, apakah ada yang tahu bagaimana kondisi perekonomian masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru? Nah, pada masa Orde Baru, pola perekonomian cenderung lebih memihak kepada sistem kapitalis. Akibatnya, terjadi kesenjangan ekonomi yang semakin meningkat. Rakyat tidak bisa bersaing dengan para investor yang memiliki modal besar. Namun, pada masa Orde Baru terjadi keberhasilan pada bidang sektor ekonomi. Yang pertama, adanya pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat hingga 7%. Yang kedua, swasembada pangan dengan produksi beras mencapai 25 juta ton pada tahun 1984. Yang ketiga, ekspor produk-produk manufaktur mulai menjadi mesin perekonomian Indonesia. Lalu, keberhasilan pada masa Orde Baru tidak hanya itu, ada juga di bidang pendidikan. Yang pertama, adanya wajib belajar untuk anak usia 6-12 tahun. Yang kedua, pendidikan agama dari SD hingga universitas. Yang ketiga, ada madrasah mendapat status yang sama dengan sekolah umum. Yang keempat, pesantren mendapat perhatian melalui subsidi dan pembinaan. Tidak hanya itu, di bidang pembangunan juga terdapat beberapa keberhasilan. Yang pertama, pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan industri. Yang kedua, suksesnya transmigrasi. Yang ketiga, suksesnya KB. Yang keempat, sukses memerangi buta huruf. Yang kelima, sukses Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Berakhirnya masa Orde Baru terjadi pada tahun 1998. Pada periode ini, pemerintahan Orde Baru berakhir akibat krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang melanda negara-negara Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Krisis ini menyebabkan gangguan terhadap pembangunan ekonomi. Baiklah, sekian penjelasan mengenai pemerintahan masa Orde Baru. Maaf bila ada salah kata atau penjelasan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.